Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya, Badung News and Podcast. Hari ini saya bertemu dengan seorang tokoh yang kebetulan membina salah satu cabur kita di Badung. Beliau adalah Bapak Ketut Widya Astika. Salam olahraga, Pak. Salam olahraga. Jaya. Pak Astika mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Badung yang sudah pensiun sebulan atau 2 bulan? Tahun 2020, Pak. Tahun Hampir 4 tahun yang lalu. Dan sekarang juga aktif di KONI sebagai Ketua Umum Perbasasi Badung, Perserikatan Baseball and Softball seluruh Badung. Beliau adalah ketua umumnya. Bagaimana perkembangan Perbasasi, nanti Pak Tut bisa menjelaskan kepada pendengar kita dimanapun berada, dan kita harapkan nanti akan bisa memberikan harapan-harapan lebih baik bagi olahraga kita di Badung dan di Bali pada umumnya. Pak Tut, Pak sejak kapan memimpin Perbasasi ya? Terima kasih, Pak. Perbasasi masuk ke Badung sekitar tahun 2011, Pak, kalau nggak salah. 2011. Oh, 2011. Sejak itu saya didaulat untuk memimpin Perbasasi Badung. Jadi zaman itu masih Kepala Dinas. Iya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Karena pada saat itu teman-teman yang aktif di olahraga, khususnya yang merintis masuknya Perbasasi di Badung, tentu seizin KONI Badung, ya, kesulitan mencari ketua. Sekarang juga sulit. Iya. Sekarang juga masih sulit mencari ketua beberapa cabur. Iya. Nah, memang kesulitan mencari ketua. Awalnya tiang menolak. Ya. Karena pertama Perbasasi agak asing. Apa ini? Olahraga apa ini? Betul. Memang termasuk baru, Pak. Baru masuk ke Badung. Ya. Olahraga apa ini? Saya menolak, teman-teman. Jangan saya lah, cari yang lain. Susah, Pak. Kita mencari sudah kemana-mana belum dapat ini, Pak. Karena terpanggil, ya kebetulan di dinas juga membina olahraga. Ya. Tidak ada alasan menolak, Pak. Betul. Oke, saya pegang, tapi saya harus belajar Perbasasi seperti apa. Ya. Pegang, kemudian diresmikan, dilantik, akhirnya berjalan, kita pelan-pelan berjalan, didukung oleh teman-teman guru olahraga. Ada Pak Mukia dari Sakura Dalu, kemudian teman-teman lain ada Totek, Sokantara, ada Erik dan yang lainnya, ada Andi waktu itu, ada Santon, teman-teman kita yang aktif di olahraga, mereka guru-guru olahraga. Ini jalan terus sampai kita mengikuti eksibisi di Porprov Buleleng. Tahun berapa itu? 2015 kalau salah. Oh, jadi 2015 eksibisi di Pekan Olahraga Provinsi di Buleleng. Dan waktu itu kita juara umum. Tahun berapa? Kita juara umum waktu di pada saat itu. Bandung. Putra putri kita waktu itu emasnya di putra kalau salah. Gitu. Tapi kita sudah bisa meraih nilai tertinggi di eksibisi. Ada semangat, Pak, ada semangat. Walaupun banyak hal yang Titian nggak kenal, istilah-istilah, catcher, pitcher, kemudian pitch, kompis, macam-macam istilah olahraga kan bisa dipelajari lah. Bisa dipelajari. Nah, sambil dengan anak-anak yang nggak malu belajar sama anak-anak atlet. Kemudian akhirnya di Gianyar, Porprov 2017, kita bisa meraih tetap prestasi emas di putra. Berlanjut ke Porprov Tabanan tahun 2019. Kita lepas emas putranya lepas, Pak. Tapi putrinya kita emas. Maju. Main di Bedugul. Main di Bedugul. Itu menegangkan sekali. Kemudian di tahun terakhir Porprov Gotong Royong kemarin, yang kita bermain di lapangan
Politeknik Negeri Bali di Jimbaran. Ya, Jimbaran. Akhirnya kita bisa mengawinkan Mas putra dan putri. Jadi Putra Badung putri. juara umum Porprov 2022. Ya. Ya. Perkembangan anak-anak yang senang perbasasi itu kira-kira banyak Pak di Badung. Cukup menggembirakan Pak sekarang. Walaupun di awalnya sebenarnya agak susah, tapi salah satu upaya kita itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ya. Karena kami dengan teman-teman di Perbasasi Badung tidak ada pilihan lain, pembibitan dari anak-anak usia dini itu harus jalan. Jadi SD, kemudian SMP, SMA, sehingga pada waktu Porjar tahun lalu, tahun 2023, Badung bisa juara umum Porjar juga, Porjar Bali. Porjar Bali ya, juara umum di. Ya. Sementara klub yang ada di Badung sekarang, klub baseball softball, baru kita bisa ada 4 Pak. Ada 4 klub. Ya. Ada Lions di Kuta Selatan, ada Birok di Kuta Utara, ada Gambari di Mengui, dan ada Red Sox di Bensemal. Jadi 4 klub ini yang menopang perkembangan baseball softball. Nanti dulu basic klub itu di sekolah apa di masyarakat? Di masyarakat. Di masyarakat. Oh ya, bagus. Sementara di sekolah-sekolah itu mereka lewat ekstrakurikuler. Oh ya. Apalagi dengan baseball 5 ini Pak. Baseball 5 itu yang bisa di indoor, sehingga anak-anak lebih cepat mengenal bisa mengenal baseball. Jadi, kita sosialisasikan hanya dengan 5 pemain. 5 pemain. Kalau di outdoor itu 9 pemain Pak. 9 pemain. Oh ya. Dan lapangannya yang seluas sepak bola. Yang pakai stick toh. Ya. Itu yang agak. Jadi kalau baseball 5 ini itu lebih mempercepat perkembangan baseball softball di masyarakat. Karena anak-anak usia dini itu enjoy mereka di sana. Lebih enjoy mereka di sana. Rasanya pemain baseball kita juga pernah direkrut oleh pusat Pak. Betul. Perkuat pemain nasional ke luar negeri Pak. Betul Pak. Ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2022. Kemudian sebelumnya juga memperkuat tim nasional di Australia Pak. Oh, di Australia juga. Kayaknya pamit dengan Bapak juga waktu masih di. Oh, jadi luar biasa ya. Luar biasa. Sudah, yang kemarin itu memperkuat tim di Hong Kong main. Dan anak-anak kita ini yang memperkuat tim kemarin di Hong Kong juga kemarin ikut di BK PON Pak. BK PON. Ikut di BK PON. Jadi berapa orang lolos ke PON? Sebenarnya mereka ada 13 Pak. 13 orang. Tapi nampaknya satu orang dari softball sebenarnya itu adalah pitcher andalan kita. Andalan Badung dan juga andalan Bali. Pitcher ini di PON Aceh nanti. Karena kebetulan baseball softball informasi yang dimaksud Aceh. Pitcher itu mana Pak? Yang memberikan server, melempar bola. Iya. Oh, seninya kuncinya di sana juga ya? Kan tidak semua orang bisa Pak. Oh gitu ya? Iya, itu memerlukan latihan khusus. Bagaimana dia bisa melempar dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan power yang sehingga lawan itu susah. Iya. Kemudian juga bola itu tidak boleh mati. Lutut dengan dada harus ada di antar lutut dengan dada. Bola gitu. Itu kalau di bawah berarti bolanya tidak benar, di atas juga tidak benar. Iya. Jadi yang pitcher kan ngasih lawan itu. Iya. Ngasih lawan. Ya. Bicara dalam kita si Dayu itu nampaknya usianya lewat Pak. Nanti di PON. Iya, di PON. Di PON usianya lewat sehingga mungkin tidak bisa main. Sementara di baseball ada satu Koming rupanya mereka kerja di luar negeri Pak. Dia kerja di luar negeri. Ada keluar negeri pokoknya. Di Amerika sekarang kerja sehingga tidak bisa. Jadi pemain kita 2 yang nggak ke PON. Iya, kena usia dan karena kerja di luar negeri. Sehingga nanti yang masih sisa dari 13 menjadi 11 dari Badung nanti Pak. 11 dari Badung saja. Ya. Dari luar Badung? Dari luar Badung sisanya ada di Singaraja, kemudian dari Denpasar, sehingga Tiang, kemudian dari Kelungkung rasanya juga ada. Oh gitu, jadi mayoritas dari Badung. Mayoritas dari Badung. Dari Badung. Ya. Iya. Dari Badung ya. Jadi Perbasasi itu sudah dikenal oleh pelajar juga ya di Badung. Sudah keren dikenal bagus lah.
Karena untuk perkembangan atlet dimanapun, cabur manapun, menurut hemat Tiang sih harusnya memang harus lewat sekolah-sekolah. Iya, sekolah-sekolah. Kalau nggak itu agak susah, Pak. Ya, dan kan kita tahu banyak beberapa cabur juga agak susah, agak susah berkembangnya gitu. Susah berkembang. Nah, sekarang kan Badung sudah memiliki 53 cabur, tapi yang akan main nanti dalam pekan olahraga provinsi hanya 49 cabur. Ya, kan termasuk atlet bapak juga, atlet bapak juga. Bagaimana prospeknya untuk Porprov? Masih Porprov? Nah, karena ini permainan. Iya. Saing Prakta dan Pasar sebenarnya, Pak. Oh, dan Pasar. Dan Pasar. Tapi dengan formasi yang ada sekarang, dengan kondisi yang ada sekarang, mudah-mudahan berlanjut sampai Porprov tahun depan. Masih kita optimis lah. Optimis untuk bisa mempertahankan juara umum. Cuma kendala yang kita hadapi di Badung tentunya terkait dengan venue, Pak, dengan lapangan yang bisa kita manfaatkan setiap saat untuk latihan. Syukur Bapak sudah dari KONI membantu untuk ada MOU dengan Poltek. Nah, kita bisa kerjasama untuk meminjam lapangan. Ya. Kemarin waktu Porjar anak-anak baseball softball pertandingannya dilaksanakan di Belah Kiu. Lapangan cukup bagus, Pak. Bisa lebar di sana, bisa 2 lapangan bisa dimanfaatkan. Dan tentu kami dari Pemkab Perbasasi Badung menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Camat Semal, Perbekal Belah Kiu yang sudah memfasilitasi, sehingga utamanya Distikpora yang sudah memberikan memfasilitasi sehingga anak-anak bisa bertanding di agak netral tempatnya, Pak. Belah Kiu agak netral, dari selatan, dari utara. Kalau kita bertanding, bukan kita tidak mensyukuri, kita mensyukuri yang di Poltek. Cuma kadang-kadang anak-anak yang dari Bian Semal, dari Mengui ke Poltek kan cukup jauh, Pak. Ya. Nanti rencana Pekan Olahraga Provinsi Bali 2025, kalau umpamanya itu dimainkan di Badung, Pak mau pakai apa nanti? Apa di Bian Semal atau di Poltek? Kemungkinan di Poltek, karena dengan pertimbangan ini, Pak. Dengan pertimbangan penginapan dari kabupaten lain, lebih memadai yang di Kuta Selatan. Ya, lebih memadai. Ya. Kalau di ini lapangan cukup bagus. Kadang-kadang kalau itu kan sering jadi rebutan dengan sepak bola juga di belakang itu. Nah, dan juga penginapan sekitarnya agak susah. Itu masalahnya. Oke, saudara, selain Pak Tut Widyo ini aktif di olahraga, beliau juga sekarang aktif di di desa adat, Pak, ya, di desa adat. Sebagai apa saya kok sering saya dengar ke Puro? Iya. Ini sudah karena sudah di istilah dijo, Pak. Dijo kita, Pak, dijo oleh Kramo lah, Pak, ya. Tiang masih apa wakil pendesa atau pendesa sekalian? Bukan, dia tidak pendesa. Kebetulan tiang di rumah itu ada pura dalam. Tiang penyarikan perjuru pura dalam, Pak. Penyarikan. Kalau penyarikan itu istilah Bali yang Indonesianya sekretaris. Ya. Jadi sekretaris itu kunci dari kegiatan desa adat, ya. Sebenarnya tidak dicita-citakan, Pak. Tidak dicita-citakan itu, Pak. Tapi sudah. Ya, sekretaris kan kuncinya organisasi. Jadi apa istilahnya? Tulang punggungnya organisasi lah. Jadi harus selalu ada di tempat. Ya, mestinya. Untuk sekarang sudah ada teknologi canggih. Kita bisa nge-share surat uleman rapat lewat WA saja sudah. Ya. Pura Dalam itu milik desa adat, ya? Milik 3 Banjar, Pak. 3 Banjar. 3 Banjar. Dengan pengempor. Jadi kayangan 3. Iya, kayangan. Bukan dalam kayak apa istilahnya pelet itu enggak. Bukan. Kayangan 3, Pura Dalam kayu aja dengan pengempor sekitar 340 kakak. Oh, luar biasa, 340 kakak. Dikelola oleh sekretaris Puyang juga. Itu Pura Dalam kayangan 3 yang nanti dulu desa adatnya, desa adat apa sih namanya? Kerobokan, Pak. Kerobokan. Ya, itu Pura Dalam yang paling ujung selatan perbatasan. Kerobokan dengan Seminyak. Oh, yang di pinggir jalan besar itu? Yang di sebelah bendara itu? Itu dia di pantai Kayu Ayu namanya. Oh, dekatnya di tengah. Oh, lain ya, agak ke sini. Iya.
Oh gitu. Jadi ya ngayah lah di desa Pak. Kembali ke olahraga Pak, kira-kira Pak sebagai ketua umum Perbasasi itu mungkin ada harapan untuk generasi muda kita supaya mereka makin mencintai olahraga pada umumnya, khususnya olahraga yang Bapak pimpin. Silakan Pak. Begini untuk anak-anak muda, kalau kalian mencintai olahraga apapun itu, fokus kembangkan itu pada orang tua tentunya juga yang berharap dukung anak-anak kita yang punya talenta, yang punya passion bidang olahraga apapun itu, dan juga khususnya olahraga softball baseball. Kami juga apresiasi dan berterima kasih Pak pada orang tua yang mendukung sedemikian rupa adik-adik kita sehingga mereka bisa berprestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di nasional. Termasuk juga kepada adik-adik di sekolah, tentunya didukung oleh guru sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang ada Pak. Dan harapan kita juga kepada para guru, kalau sudah menemukan potensi anak-anak di bidang olahraga, mari sama-sama kita dorong mereka untuk maju. Karena potensi anak kan dia harus pintar matematik, dia harus pintar IPA. Kalau memang dia potensi olahraga, mari olahraga kita. Itu harapan kami Pak. Sehingga bukan hanya Perbasasi, yang lain-lain juga bisa termasuk sebuah olahraga lah. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira itu perbincangan kita, obrolan kita dengan Ketua Umum Perbasasi Badung, Bapak Ketut Widyo Astika. Kami akhiri dengan Pramono Santi. Om Santi. Salam olahraga Badung, mantap jiwa juara. Juara. Jaya.